La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah menjadi suratan takdir bahwa iblis merupakan musuh yang nyata bagi umat manusia. Sepanjang sisa hidupnya iblis, dia sudah bersumpah akan berusaha untuk menyesatkan anak cucu Adam agar mau menjadi pengikutnya. Untuk itu, manusia, terutama kaum muslimin, sangat dianjurkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar tidak terhasut oleh tipu daya iblis. Tetapi tahukah sahabat bahwa jauh sebelum Nabi Adam alaihissalam diciptakan, iblis merupakan makhluk yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iblis bahkan salah satu makhluk yang paling dihormati oleh malaikat. Bersama malaikat, iblis pernah menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hujatul Islam, yaitu Imam Al-Ghazali, mengatakan bahwa iblis dulunya adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang taat kepadanya. Mereka memiliki beberapa nama sesuai dengan tempat tinggalnya di langit. Mereka yang tinggal di langit yang pertama disebut sebagai Al-Abid, yakni ahli ibadah. Pada langit yang kedua disebut Az-Zahid. Pada langit ketiga namanya disebut Al-Arif. Pada langit keempat namanya adalah Al-Wali. Selanjutnya langit kelima namanya disebut At-Taqi. Di langit keenam namanya disebut Al-Qazin. Dan pada langit ketujuh namanya disebut Azazil. Iblis dulunya adalah ahli ibadah yang tidak pernah membangkang dan mengeluh terhadap perintah-perintah Allah. Ia pernah bersujud kepada Allah selama 1000 tahun lamanya, dan ia sangat giat dalam beribadah. Dia bahkan pernah menjadi Sayyidul Malaikat, yakni penghulu ataupun pemimpin para malaikat, dan Qazinul Jannah, yakni bendahara surga. Namun, lama-kelamaan iblis menjadi sombong dan angkuh. Iblis menganggap bahwa dirinya adalah makhluk yang paling tinggi derajatnya di antara makhluk-makhluk Allah yang lain. Hingga pada suatu saat Allah menciptakan Adam alaihissalam sebagai manusia pertama. Suatu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan iblis untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Lalu iblis berkata, "Adakah engkau lebih mengutamakannya daripada aku, sedangkan aku lebih baik darinya? Engkau ciptakan aku dari api dan engkau jadikan Adam dari tanah." Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada iblis, "Aku menciptakan apa yang aku kehendaki." Karena iblis memandang dirinya penuh keagungan, maka dia enggan bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam karena merasa bangga dan sombong. Dia berdiri tegak sampai saatnya malaikat bersujud dalam waktu yang lama. Ketika para malaikat mengangkat kepala mereka, mereka mendapati iblis tidak sujud, sedang mereka telah selesai sujud. Maka para malaikat bersujud kali kedua karena bersyukur, tetapi iblis tetap angkuh dan enggan bersujud. Dia berdiri tegak dan memalingkan mukanya dari para malaikat yang sedang bersujud. Dia tidak ingin mengikuti mereka, dan dia tidak merasa menyesal karena keengganannya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala merubah mukanya dari aslinya yang sangat indah menjadi seperti babi hutan. Allah Subhanahu wa Ta'ala merubah kepalanya menjadi seperti kepala unta. Dadanya seperti daging yang menonjol di atas punggung. Wajah yang ada di antara dada dan kepala itu seperti wajah kera. Kedua matanya terbelah pada sepanjang permukaan wajahnya. Lubang hidungnya terbuka seperti cerek tukang bekam. Kedua bibirnya seperti bibir lembu, taringnya keluar seperti taring babi hutan, dan janggut terdapat sebanyak 7 helai. Setelah itu Allah mengusirnya dari surga, bahkan dari langit, dari bumi, dan ke beberapa jazirah. Dia tidak akan masuk ke bumi melainkan dengan cara sembunyi-sembunyi. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melaknatnya hingga hari kiamat karena dia telah ingkar dan kufur. Walaupun sebelumnya iblis sangat indah rupawan, mempunyai 4 sayap, banyak ilmu, rajin ibadah, menjadi kebanggaan para malaikat serta menjadi pemimpin para malaikat mukarrabin. Tetapi semua itu tidak menjadi jaminan sama sekali baginya. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas tipu daya iblis, maka menangislah malaikat Jibril dan Mikail. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
apakah yang membuat kamu menangis?" Lalu mereka menjawab, "Ya Allah, kami tidaklah aman dari tipu dayamu." Allah berfirman, "Begitulah aku, jadilah engkau berdua tidak aman dari tipu dayaku." Setelah diusir, kemudian iblis berkata, "Ya Tuhanku, engkau telah mengusir aku dari surga disebabkan Adam, dan aku tidak bisa menguasainya melainkan dengan penguasaanmu." Lalu Allah berfirman, "Engkau akan dikuasakan atas dia, yakni atas anak cucunya, kecuali para nabi, sebab para nabi adalah maksum." Iblis berkata lagi, "Tambahkanlah lagi untukku." Allah berfirman, "Tidak akan dilahirkan seorang anak bagi manusia, kecuali tentu dilahirkan untukmu dua padanya." Iblis berkata lagi, "Tambahkanlah lagi untukku." Lalu Allah berfirman, "Dada-dada mereka adalah rumahmu. Engkau bisa berjalan di sana sejalan dengan peredaran darah manusia." Iblis berkata lagi, "Tambahkanlah lagi untukku." Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kerahkanlah terhadap mereka pasukan berkuda dan pasukan yang berjalan kaki." Artinya, mintalah tolong menghadapi mereka dengan pembantu-pembantumu, baik yang naik kuda maupun yang berjalan kaki. Dan bersekutulah dengan mereka pada harta, yaitu mendorong mereka mengusahakannya dan mengarahkannya ke jalan yang haram. Dan pada anak-anak, yaitu dengan menganjurkan mereka dalam membuat perantara mendapat anak dengan cara yang dilarang, seperti melakukan senggama dalam masa haid, berbuat perkara-perkara syirik mengenai anak-anak itu dengan memberi nama mereka Abdul Uzza, menyesatkan mereka dengan cara mendorong ke arah yang batil, mata pencaharian yang tercela, dan perbuatan-perbuatan yang jahat. Semua ini juga disebutkan dalam surah Al-Isra ayat 64, yang artinya, "Dan perdayakanlah siapa saja di antara mereka yang engkau sanggup dengan suaramu yang memukau. Kerahkanlah pasukanmu terhadap mereka yang berkuda dan yang berjalan kaki, dan bersekutulah dengan mereka pada harta dan anak-anak, lalu beri janjilah kepada mereka, padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka." Quran Surat Al-Isra ayat 64. Maksud ayat tersebut ialah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kesempatan kepada iblis untuk menyesatkan manusia dengan segala kemampuan yang ada padanya. Tetapi segala tipu daya setan itu tidak akan mampu menghadapi orang-orang yang benar-benar beriman. Dari kisah ini kita bisa mendapatkan satu pelajaran penting, bahwa iblis yang dulunya merupakan ahli ibadah, sekalipun bisa menjadi makhluk yang dilaknat oleh Allah karena kesombongannya. Oleh karena itu, sudah semestinya kita sebagai orang yang beriman hendaknya menjauhi sifat-sifat iblis seperti sombong, angkuh, iri dengki dan yang lainnya, agar dijauhkan dari laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.